Halo semuanya, pada video kali ini kita akan mempelajari salah seorang tokoh filsuf Cina. Ia adalah Zhuangzi. Menurut Sima Qian, sejarawan dari dinasti Han, Zhuangzi lahir pada periode perang antar negara yang terjadi antara tahun 403 hingga tahun 221 sebelum Masehi, atau 1 abad setelah kematian Konfusius. Zhuangzi merupakan salah satu filsuf terpopuler pada pertengahan zaman negara berperang Tiongkok serta tokoh Taoisme religius yang tertarik pada konsep ketiadaan atau pengosongan diri. Taoisme Zhuangzi mengajarkan agar orang keluar dari tekanan sosial, dari huru-hara kehidupan, dan berbagai persoalan duniawi lainnya. Orang-orang tidak perlu ribut dengan urusan moralitas, namun perlu untuk masuk dalam kebebasan individual melalui pengosongan diri. Tao merupakan jalan menuju kebebasan. Zhuangzi mengajarkan bahwa hidup tidak perlu bergantung pada penilaian orang lain. Ia juga mengatakan bahwa kita perlu menjadi diri sendiri. Ia berkata, "Hayatilah kodratmu di dalam kekosongan dengan hidup bertapa dan mengolah diri." Kitab Zhuangzi. Buku atau kitab ini terdiri dari 33 bab yang dibagi menjadi 3 bagian utama, yaitu bagian dalam atau Nei Pian, bagian luar atau Wei Pian, dan bagian umum atau Cha Pian. Bagian dalam atau Nei Pian diyakini sebagai tulisan Zhuangzi sendiri. Kitab Zhuangzi bagian luar atau Wei Pian merupakan catatan kisah Zhuangzi oleh para muridnya. Kitab Zhuangzi bagian umum atau Che Pian berisi 11 bab pada bagian akhir kitab yang berisikan pandangan dari para pengikut Zhuangzi. Gaya filosofis Zhuangzi yang unik berkontribusi pada citranya sebagai seorang irasionalis. Dia lebih banyak menulis tentang fantasi filosofis daripada argumen langsung. Zhuangzi menekankan sesuatu yang lebih istimewa terhadap konsep Tao. Pandangannya terhadap Tao jauh berbeda dengan pandangan Lao Tzu. Menurut Zhuangzi, Tao itu tidak terbatas oleh apapun, dan itu melampaui segala prinsip moral. Tao ini adalah suatu metafora terhadap proses realitas yang menggambarkan semua fenomena dan pemikiran yang melampaui segala batasan. Laut yang luas dan dahsyat digambarkan sebagai simbol Tao. Tao selalu aktif dan menjadi. Itu adalah gerakan dan transformasi bagi semua. Itu juga merupakan revolusi terus-menerus dari Tian. Alam semesta tidak ada hubungannya dengan dewa-dewi atau makhluk ilahi, sebab asal-muasal segala eksistensi adalah Tao. Manusia belum dapat mengenal tujuan awal dan akhir dari realitas, apalagi kodrat terdalamnya. Sebab bila kita mencoba mengatakan ada sesuatu yang menjadi tujuan atau akhir realitas dan eksistensi, maka kita akan jatuh pada kontradiksi dan kebingungan. Tao dari cinta mengalir begitu saja dari diri seseorang yang mencapai Tao sejati. Tao cinta mencakup dasar kesejajaran, kebebasan, dan qiran atau spontanitas. Sekarang kita akan masuk pada pembahasan inti dari ajaran Zhuangzi, yaitu relativisme dan skeptisisme. Relativisme merupakan persepsi manusia terhadap suatu hal yang dapat berbeda-beda. Argumentasi pragmatis dalam hidup tentang yang baik dan buruk tidak bisa menjadi standar yang berlaku untuk semua. Relativisme sendiri merupakan suatu paham yang menekankan bahwa manusia itu dibatasi oleh akal budinya sendiri yang terbatas. Maka dari itu, proses untuk memahami suatu objek atau realita menjadi berbeda-beda. Dengan demikian, perspektiflah yang menentukan suatu pengetahuan bagi individu. Karena dari perspektif tersebut, manusia memperoleh suatu pengetahuan. Dalam bagian keempat dari kebahagiaan utama bab 18, Zhuangzi menunjukkan kesedihannya kepada tengkorak yang ada di pinggir jalan. Saat Zhuangzi sedang meratapinya, tengkorak itu menjawab,
Bagaimana engkau tahu bahwa kematian itu buruk? Kisah tersebut menggambarkan suatu relativitas. Dari kisah tersebut dan dari ajaran Chuang-Tzu mengenai relativisme, kita diajak untuk tidak hidup dari penilaian orang lain. Kita memiliki sudut pandang sendiri untuk menjalani suatu kehidupan yang bebas tanpa ada paksaan. Apa yang menurut orang lain sesuatu itu indah atau bahagia, tidak menjamin suatu kebahagiaan dan keindahan bagi kita. Ajaran filosofis Chuang-Tzu yang kedua adalah mengenai skeptisisme. Ini merupakan suatu paham yang memandang segala sesuatu itu tidak pasti. Menurut Chuang-Tzu, hidup ini ada batasannya, dan pengetahuan manusia sangat terbatas. Jika manusia mencoba untuk mencapai sesuatu yang tak terbatas itu, maka itu adalah suatu kebodohan. Bahasa adalah pengenalan manusia terhadap suatu pengandaian. Jadi, manusia berusaha untuk mengenal sesuatu berdasarkan persepsi, maka bahasa dipakai. Kesimpulan terhadap peristiwa atau objek merupakan suatu persepsi unik dari individual terhadap pengalamannya dalam pencapaian Tao. Nah, itu tadi merupakan penjelasan mengenai ajaran dan pemikiran yang telah disampaikan oleh Chuang-Tzu. Ajaran-ajaran dan pemikiran Chuang-Tzu tersebut masih dapat diterapkan di zaman ini, mengingat manusia akan terus mencari kebahagiaan dan kebebasan yang menjadi haknya. Terima kasih telah menyaksikan video ini dan telah bersama-sama belajar mengenai apa yang diajarkan oleh Chuang-Tzu. Xie xie.